semuanya, kami dari kelompok 2. Aku Valdo, absen 29. Aku Valen, absen 34. Aku Jesslyn, absen 24. Aku Zia, absen 25. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Pernah nggak kalian sadar kalau terlibat dan teman sekelas nilai ujian sampai berat buah-buahan di pasar itu polanya mirip-mirip? Benar banget, Jess. Dalam statistika, pola itu sering disebut dengan distribusi normal. Sederhananya, ini adalah probabilitas yang menunjukkan di mana sebagian besar data berkumpul di satu titik tengah. Kenapa disebut normal? Karena pola ini sering ditemukan di alam. Definisi resminya, distribusi normal adalah distribusi data kontinu yang simetris dan membentuk kurva lonceng. Nah, kalian lihat di layar ini. Ini dia si kurva normal, mirip lonceng kan? Ada beberapa perbedaan di kurva ini. Yang pertama, sisi kiri dan kanan itu kembar identik. Garis tengahnya adalah nilai rata-rata atau mean. Kemudian di titik puncak ini nilai mean, median, dan modusnya kumpul jadi satu. Dan kemudian ujung kurvanya itu mendekati garis bawah, tapi nggak akan pernah menyentuhnya. Dan yang terakhir, luas daerah di bawah ini. Kurva ini selalu sama dengan 1 atau 100%. Untuk langkah pertama kita harus tahu dulu z-score-nya atau skor Z-nya. Untuk itu, kita harus cari dengan rumusnya. Rumusnya adalah Z sama dengan X dikurangi MU per sigma. Untuk X-nya sendiri, itu tuh nilai atau nilai datanya, dan MU itu mewakili mean, dan sigma itu mewakili simpangan bakunya. Nah, biar makin mantap, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Jadi, rata-rata nilai ujian matematika kelas 12 adalah 75 dengan simpangan baku 10. Maka peluang siswa yang mendapatkan nilai 85 kan? Langsung aja kita masuk ke soal yang kita akan bahas tadi. Untuk yang 85, itu akan menjadi X dari nilai tersebut. Jadi kita tulis 85 dikurangi 75-nya merupakan MU-nya. Jadi 85 tadi dikurangi oleh 75. Per sigmanya adalah 10. Sama dengan 85 kurangi 75 adalah 10 per 10. Sama dengan 1. Nah, kita dapat Z-nya sekarang. Nah, sekarang kita sudah dapat nih untuk Z-nya. Sekarang kita cek tabel distribusi Z. Luas untuk Z sama dengan 1 adalah 0,3413. Itu dari tengah ke Z. Karena nilainya yang ditanya adalah di atas 85, nah kita hitung area buntutnya. Oke, jadi area yang diarsir dari angka 1 itu ke kanan. Peluangnya sama dengan 0,5 kurangi 0,3413 sama dengan 0,1587. Jadi kemungkinannya sekitar 15,87%. Untuk soal yang kedua, mari kita bayangkan sebuah pertemuan jeruk dengan berat buah jeruk di sana terdistribusi normal dengan rata-rata 200 gram dan simpangan baku 20 gram. Untuk pertanyaannya, berapa peluang kita mengambil satu jeruk secara acak yang beratnya lebih dari 225 gram? Skor Z dulu, pakai rumus Z sama dengan X itu nilai variabel acaknya dikurangi dengan nilai rata-rata dibagi dengan simpangan bakunya. Kita masukkan langsung 225 itu menjadi nilai X dikurangi 200 yang itu menjadi nilai rata-rata dibagi dengan 20 yang dimana itu simpangan bakunya. Hasilnya 25 dibagi 20 sama dengan 1,25. Artinya 225 gram itu 1,25 simpangan baku di atas rata-rata. Setelah dapat 1,25, kita lihat nilai Z. Yang dimana cara bacanya 1,25 itu diambil dari baris 1,2 dan kolom 0,05 yang hasilnya 0,3944.
Nah, angka itu luas dari tengah sampai Z sama dengan 1,25. Karena yang kita mau adalah yang lebih dari 225 gram, berarti kita ambil bagian kanan kurva. Setengah bagian kanan itu 0,5. Jadi 0,5 dikurangi 0,3944, di mana hasilnya 0,1056. Jadi peluang jeruk yang beratnya lebih dari 225 gram itu sekitar 0,1056 atau 10% dari peluang tersebut.